Halo guys, kembali lagi bersama Hewan Viral. Berkembang biak merupakan salah satu fase penting yang dialami makhluk hidup, begitu juga hewan. Hal ini dilakukan untuk melestarikan jenisnya agar terjaga dan tidak punah. Di dunia ini kita mengenal beberapa cara hewan berkembang biak. Ada yang bertelur, melahirkan, dan membelah diri. Nah, dalam proses tersebut tak jarang beberapa jenis hewan memiliki cara yang unik dan sudah menjadi kebiasaan. Nah, kali ini Hewan Viral akan membahas 10 cara unik hewan melahirkan anak mereka versi Hewan Viral. Nomor 10, siput. Siput merupakan salah satu hewan bercangkang yang terkenal karena cara berjalannya yang lambat. Hewan satu ini memiliki beragam sisi keunikan, yaitu memiliki 14.000 gigi, saling mendukung antar siput dan dapat berumur panjang. Siput juga memiliki sisi unik dalam hal berkembang biak. Tak disangka, hewan satu ini memiliki kelamin ganda di setiap tubuhnya. Jadi, para siput yang sedang kawin bisa berganti peran sesuai kondisi saat itu. Siput sendiri merupakan salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Induk siput dapat melihat dengan jelas satu persatu anak siput yang keluar dari tubuhnya karena salurannya berada dekat dengan wajah si induk. Sekali bertelur, induk siput dapat menghasilkan sekitar 100 butir telur siput. Mereka akan menetas 2 hingga 4 minggu kemudian dan menjadi bayi-bayi siput. Banyak juga ya jumlah anak siput ketika sekali lahir. Nomor 9, kepiting. Kepiting merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Pada musim kawin, kepiting betina akan berganti kulit sehingga kulit kepiting betina menjadi lunak. Hal ini dimanfaatkan oleh kepiting jantan untuk membuahi si betina dan akan menyimpan spermanya di dalam tubuh betina. Telur kepiting betina akan dibuahi oleh sperma tadi dan tidak akan dilepaskan ke dalam air, melainkan menempel pada rambut-rambut yang terdapat di umbai bawah abdomen kepiting. Telur tadi akan dierami dulu selama 23 hari. Nah, telur yang siap menetas biasanya akan berwarna coklat kehitaman. Ketika telur tadi sudah siap menetas, induk kepiting akan menggarukkan kakinya terus-menerus untuk membantu bayi kepiting keluar dan menyebar. Biasanya, telur kepiting akan menetas selama 3 hingga 5 jam. Sekali menetas, induk kepiting mampu menghasilkan sekitar 1 hingga 1,5 juta telur kepiting. Nomor 8, landak. Hewan kecil yang memiliki duri di sekujur tubuhnya ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Si landak siap memasuki masa kawin di usia 6 bulan. Para pejantan akan merayu para betina dengan mengeluarkan suara riuh rendah dan memamerkan perut mereka yang buncit. Jika landak betina menerima rayuan tersebut, keduanya akan saling mengendus pasangannya dan siap melakukan perkawinan. Landak betina akan melahirkan setelah melewati masa kehamilan berkisar antara 56 hari. Bayi landak yang siap lahir akan keluar dari saluran bawah milik si induk. Mereka dapat melahirkan 4 hingga 7 ekor bayi landak. Si landak kecil sudah dibekali duri-duri tajam lunak dan akan tumbuh menjadi kuat beberapa bulan kemudian. Induk landak akan menyusui anaknya sekitar 1 bulan dan akan menyapihnya ketika sudah membuka mata dan belajar berjalan. Seolah mengerti akan bahaya duri-durinya, landak kecil akan berhati-hati ketika menyusu ke induknya. Nomor 7, kelabang. Sebelum melakukan perkawinan, kelabang jantan akan menyimpan spermanya dalam jaring kantong di dalam tanah. Setelahnya, pejantan tadi akan merayu kelabang betina untuk masuk dengan menekan kaki belakang betina dengan antena pejantan. Setelah masuk dalam jaring, betina tadi akan memakan sperma hingga menuju organ reproduksinya. Ada hal unik yang dimiliki oleh beberapa jenis kelabang betina, yaitu telur yang tidak dibuahi tetap dapat berkembang atau yang lebih dikenal dengan partogenesis. Ketika sudah bertelur, kelabang akan menempatkan anaknya ke dalam ruang kayu busuk atau di dalam tanah. Sekali bertelur, induk kelabang mampu menghasilkan sekitar 60 lebih butir telur. Untuk melindungi telurnya, induk kelabang akan melingkari telurnya dengan cara membentuk gulungan tanah yang menyerupai tubuh mereka ketika si induk harus pergi. Nomor 6, kuku catfish. Hewan ini juga dikenal dengan sebutan multipod dan lele kecil yang berasal dari Afrika. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ketika bertelur, kuku catfish akan menitipkan telurnya pada ikan lainnya, yaitu cichlid fish. Diduga mereka menitipkan telurnya pada ikan lain karena kemampuan mengeraminya yang lebih baik daripada kuku catfish. Lele kecil itu akan menyelinap ke sarang cichlid fish dan meletakkan telurnya ke sarang itu.
Telur-telur yang bercampur dengan telur kiklifish akan dierami di mulutnya hingga menetas dan dapat berenang sendiri. Nomor 5. Kodok Suriname. Spesies kodok ini akan melangsungkan musim kawin yang bersamaan dengan musim hujan di habitatnya, yaitu Amerika Selatan. Ketika sudah siap kawin, telur-telur dari kodok betina akan membuat kodok jantan menempel pada tubuh betina. Nah, telur yang sudah dibuahi oleh pejantan masih menempel pada punggung si betina. Cara berkembang biak ini akan berlangsung hingga 12 jam. Telur yang menempel tadi perlahan akan membuat punggung induknya membengkak seperti berongga. Anak-anak kodok tadi akan keluar dari punggung induknya setelah 3 hingga 4 bulan. Nomor 4. Kanguru. Hewan berkantung asal Australia ini memiliki sistem reproduksi yang tak kalah unik dari hewan lain. Jika biasanya embrio masih berada di kandungan hingga siap dilahirkan, embrio kanguru akan berkembang di luar kandungan. Kanguru akan melewati masa kehamilan paling lama sekitar 38 hari. Setelahnya, bayi kanguru akan lahir dan merangkak menuju kantong induknya. Bayi kanguru ini masih sangat lemah karena tubuhnya yang masih begitu kecil dengan kaki belakang yang baru muncul tonjolan saja. Reproduksi kanguru ternyata nggak kalah unik ya dari hewan lainnya. Hihi. Nomor 3. Kuda laut. Jika biasanya betina yang mengandung anaknya, lain halnya dengan salah satu hewan laut ini. Para pejantanlah yang akan mengandung anak-anak selama 10 hingga 25 hari tergantung jenisnya. Hal ini diduga karena masa reproduksi pejantan yang singkat membuat betinanya dapat menyiapkan telur-telur yang siap dibuahi lagi oleh pejantan. Sekali mengandung, pejantan kuda laut mampu mengandung sekitar 2.000 bayi sekaligus. Sayangnya, menurut para ahli, dari sekitar ribuan telur hanya tersisa kurang lebih 5 bayi yang dapat hidup hingga dewasa. Kali ini si pejantan ya yang merasakan bagaimana mengandung anak-anaknya, apalagi dengan jumlah anak yang sangat banyak. Nomor 2. Lebah. Lebah madu memiliki siklus perkembangbiakan yang lebih lama dibanding tawon dan kumbang kertas. Ketika memasuki musim kawin, lebah jantan akan bertugas mencari pasangan bagi ratu lebah sekaligus menjadi pasangannya. Setelah bereproduksi, ratu lebah akan meletakkan telurnya ke sebuah sel. Sel tadi akan menjadi larva setelah melewati 3 hingga 4 hari. Tidak tanggung-tanggung, ratu lebah mampu bertelur sebanyak 2.500 telur seharinya. Telur-telur lebah yang sudah menetas tidak akan langsung dibiarkan terbang dan mencari makan sendiri. Mereka akan tinggal bersama induknya sampai menjadi pupa dan baru bisa dilepaskan. Sebelum kita lanjut ke daftar yang pertama, kami ingin men-challenge kalian nih guys. Jika kalian mau mencet tombol like dan juga subscribe channel ini, serta bunyikan lonceng kurang dari 5 detik, kalian akan mendapatkan keberuntungan sepanjang hari loh. Nggak percaya? Silakan coba sendiri dan buktikan. Nomor 1. Ikan ciclit. Ketika memasuki masa kawin, ikan ciclit betina dan bejantan akan berkembang biak di permukaan batu. Lalu si betina akan memakan telur yang berjumlah hingga 20 ekor tadi untuk meletakkannya di mulut. Demi melihat anaknya menetas semua dan berkembang dengan baik, sang induk tidak akan makan selama kurang lebih 18 hari atau hingga telur tadi menetas. Setelah menetas dalam waktu tersebut, sang induk akan mengeluarkan anaknya agar dapat berenang bebas di perairan. Wah, apakah di antara anak-anak yang dierami tadi terselip anak kuku catfish? Patut diselidiki dulu nih guys. Nah, itulah video mengenai 10 cara unik hewan melahirkan anak mereka versi hewan viral. Para hewan ini memiliki cara reproduksi yang unik karena berbagai alasan. Bisa jadi karena morfologi hewan tersebut, kemampuannya dalam mengerami telur, atau karena hal lainnya. Kalau menurut kalian, cara reproduksi hewan mana yang paling unik dan cukup mencengangkan? Yuk diskusikan bersama di kolom komentar. Terima kasih buat kamu yang tetap menonton hingga video ini berakhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.